Pertama dan utama marilah kita bersyukur karena sebuah momentum terbesar di Kabupaten Kupang di momen Bapak Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede serta ini sebuah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di Kabupaten Kupang. Kedua, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Kupang yang di tengah-tengah agenda yang begitu padat tetapi memilih untuk hadir di acara kompetisi lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP, lomba pidato bahasa Inggris dan lomba baca cepat. Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil, beliau tidak hadir. Yang ketiga, Bapak Bupati Kupang mendapatkan melaporkan bahwa ide untuk kita buat ajang ini sebenarnya berangkat dari kata-kata yang Bapak Bupati selalu sampaikan. Saya ingin ada kompetisi. Saya kemudian menangkap kata ini untuk kita coba menghadirkan kompetisi di antar satuan pendidikan di Kabupaten Kupang, Bapak Bupati. Jadi sejujurnya ini gayung bersambung dari apa yang pemimpin kita, apa yang Bapak Bupati kita sampaikan harus kompetisi, maka kita juga di jajaran bawahnya kita harus ikuti itu. Ini ide cemerlang, kita tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Bapak Bupati dan kita semua yang saya hormati, saya kasihi, kompetisi ini kita akan laksanakan tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 sampai 2030. Ini kita bangun sistem. Saya senang dengan kata-kata Bapak Bupati. Kita bangun sistem. Nanti pada waktunya siapapun dia, orang boleh berganti, tapi siapapun dia yang memimpin Dinas PK Kabupaten Kupang, kalau kita sudah bangun sistemnya, dia akan berkelanjutan. Ini beliau selalu sampaikan, kita bangun sistem, dan ini sistem ini sangat kuat bagi saya Bapak Bupati ini, karena sudah memulai hal yang luar biasa dan saya yakin percaya 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 bahkan seterusnya, kalau ini sistem kuat tidak bercerai-cerai, percaya kompetisi di Kabupaten Kupang akan berjalan terus. Ada Bapak Bupati, anak kita Leonario yang baru saja menyampaikan storytellingnya ketika terjadi peristiwa kompetisi di Kupang Timur. Bapak Bupati di SMP 5 Kupang Timur ini kerjasama dengan yayasan juga, tapi saya sudah lupa yayasannya. Saya bilang begini ya, NTA kerjasama dengan Australia, Bapak Bupati, ternyata sudah membantu kita dan menghasilkan anak-anak kita yang luar biasa seperti Leonario tadi. Dan saya punya mimpi besar Bapak Bupati. Saya bilang pengurus NTA, saya bilang tolong cari kasih kita ajang di Australia. Bahkan kemarin sore saya bilang Pak Kepala Sekolah, tadi malam saya di sini, saya bilang Pak Kepala Sekolah, cari ajang di luar negeri, kita melawan mereka. Karena kita anak-anak kita hebat-hebat ini. Kalau kita bisa ke skala Australia dan negara lain, waduh Kabupaten Kupang, Bapak Bupati, saya bilang kita di atas langit, di atas langit. Memang di atas langit masih ada langit, tapi kita bisa dunia. Saya punya mimpi itu Bapak Bupati, saya akan berusaha cari ajang kita melawan itu Australia tuh. Tadi malam saya masih bilang Pak Bupati, kita cari Hongkong, ketua yayasan sekolah ini dari Hongkong. Cari kes kita lawan mereka. Kita Leonario saja bisa kita. Dan masih ada 10 orang Bapak Bupati. Kalau kita bawa mereka, saya bilang uang nanti kita cari. Saya selalu ikut semangatnya Bapak Bupati. Uang nanti kalau kita cari, kita tunjukkan kita punya diri. Nah, ini semangat ini yang kemudian memantik kami untuk melakukan kegiatan ini Bapak Bupati. Yang saya
banggakan para peserta lomba anak-anak siswa-siswi dari SD dan SMP se-Kabupaten Kupang. Dan Bapak Ibu yang saya hormati saksi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari Senin di tanggal yang ke-28-nya kita ada di tempat ini, di tempat yang luar biasa. Saya juga baru kaget di tempat ini. Kita ada dalam momen luar biasa pula. Ada lomba, kompetisi lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP, lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP, dan lomba baca cepat tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Kupang. Kita kasih aplaus. Saya secara pribadi memberikan apresiasi khusus bagi Pak Kadis dan teman-teman di Dinas Pendidikan yang punya ide. Dan kita memang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya ide, yang kreatif, yang berinovasi. Jadi tidak salah tadi kalau Pak Kadis bilang kita berkompetisi. Saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu, saya memang menawarkan kompetisi di daerah ini. Hanya orang yang bisa berlari cepat, saya yang bisa sampai pada tujuan pada waktunya tepat. Jadi kompetisi ini di Kabupaten Kupang bukan hanya untuk anak-anak. Ya, saya sampaikan termasuk ASN yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi kalau sedikit lagi mau mutasi itu ngeri-ngeri sedap. Ya, ya Pak Kadis. Ya, Pak Kadis seorang dokter dan ini luar biasa. Dan hari ini ada kompetisi di tempat ini. Ini kali pertama, oh Pak Kadis. Ya, luar biasa. Saya sebagai bupati saya juga bersyukur bahwa kompetisi untuk pertama kali lahir di kepemimpinan kami yang baru 2 bulan. Memang ada beberapa hal yang kami, kalau lihat kami lagi buat di Kabupaten Kupang ini, karena kami memang ingin ada perubahan di Kabupaten Kupang. Saya sebagai bupati sudah tidak mau lihat lagi kita tertinggal, tertidur, dan lain-lain. Dari segi bidang, sektor, semua. Karena kita punya kemampuan yang luar biasa di daerah ini, termasuk kemampuan di dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat tadi ada siapa lagi? Leona ya. Itu hanya satu, sekali lagi hanya satu dari sebagian anak-anak kita yang punya kemampuan luar biasa. Artinya kita bisa. Kenapa? Takut. Kenapa minder? Kenapa takut bersaing? Nah, tinggal bagaimana ruang itu disediakan sebenarnya. Kalau anak-anak sudah punya kemampuan, ya, pemerintah memfasilitasi. Jangankan Australia, Amerika juga pakai skala, toh. Iya, toh. Cuma ya, saya juga tidak tahu. Beberapa hari yang lalu saya sedikit menyesal. Kemarin itu kita pun anak siapa 2 orang nih? Orang siapa? Ya. Sudah ada perhatian belum? Sudah, kita sudah selesai. Tinggal realisasi. Yang kapan hari saya panggil itu? Selesaikan dia mau kegiatan apa? Kuliah di mata apa? 10 bulan. 10 bulan. Sediakan anggaran, kita tanggung jawab itu. Kalau ada anak-anak yang prestasi, daerah tidak boleh tanggung-tanggung. Harus sediakan anggaran, ya, untuk bagaimana anak itu ya lebih mengembangkan diri, mengembangkan ilmu.
tidak cukup saja hari ini. Sehingga anak-anak yang berprestasi ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak lain di dalam bagaimana mengembangkan diri dan belajar, supaya betul-betul anak-anak kita betul-betul anak-anak yang berkualitas. Jadi kompetisi ini saya pengen juga Pak Kadis, sekali-sekali kompetisi untuk guru-guru. Ada? Jangan tulis saja, bikin cermat. Mana ada, kalau hanya buat tulis itu, ya. Kalau hanya tulis saja kok, kita butuh apa ini? Kalau hanya tulis saja duduk buat tulis juga karam sih, itu saudara orang yang tahu dia punya kemampuan. Toh juga nanti dibacakan siapa yang juara 1, 2, 3. Iya toh? Sekali-sekali kasih cermat. Kenapa? Harus guru-guru diuji. Ya. Jadi guru-guru juga harus berkompetisi. Guru-guru harus bisa menunjukkan kualitas. Jadi suatu saat Pak Kadis, ya, Bapak yakin tidak Bapak mesti Kadis pendidikan? Yakin. Hah? Yakin. Yakin. Ini sudah disuruh tuh jawab. Kalau Bapak jawab kuota, Bapak ganti bupati saya. Bikinlah kompetisi anti guru-guru juga. Ya, saya ingin melihat jangan anak-anak saya. Ada anggaran geser, kok ini juga lomba tidak harus yang terlalu bermewah. Kita kejar kualitas, bukan kita kejar hadiah yang luar biasa. Kalau guru-guru punya kualitas yang bagus, pasti dampaknya di siswa-siswa. Maka kita harus tahu sejauh mana kualitas guru-guru di kabupaten kita. Jangan sampai hasil akhir si siapa lagi? Enggak sih. Leona lebih pintar guru maksudnya. Ya. Guru harus terdepan, murid mengikuti. Nanti suatu saat, ya, guru sudah pensiun, baru murid lebih daripada guru. Jangan siswa masih sekolah ada guru situ, tapi siswanya lebih hebat. Siapa mau mengajar siapa? Kan begitu toh? Nah, saya tantang Pak Kadis, kasih kompetisi guru-guru. Ya, kasih kompetisi. Bulan 8 begitu tuh pas mau 17 Agustus. Kasih 2 hari. Ya. Bisa soalnya? Bisa. Cari uang 50 juta juga yang penting taruh sih di ruangan sini, kasih cermat, susah apa yang bikin soal. Ya. Tapi saya yakin bahwa banyak guru yang lari. Ya. Jadi sebenarnya era kebangkitan dunia pendidikan di Kabupaten Kupang itu sudah mulai muncul sebelum saya memimpin. Jadi kewajiban saya sebagai kepala daerah bagaimana lebih mendorong. Ya, kalau kemarin sudah ada Nono dan satu Angelo, saya yakin ke depan ada lagi yang lebih bagus. Amin loh. Amin. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan para guru. Ya. Kompetisi ini bikin sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa satu kali Kabupaten Kupang di tiap kecamatan, yang kecil-kecil saja. Ya, tidak usah yang anggaran besar saja, penting bikin kompetisi. Nanti seleksinya sudah dapat, datang ke kabupaten. Kalau juara mau kemana saja sebagai kepala daerah saya tanggung jawab. Nah, seperti kemarin saya minta Pak Kadis panggil Nono, dia mau apa? Kalau mau katanya sekolah tambah 10 bulan, siapkan anggaran ke berangkat. Itu tugas dan tanggung jawab daerah. Jadi jangan orang berprestasi habis itu lepas. Tepuk tangan untuk Pak.
Dengan tepuk tangan ini kemarin dukung kosongnya. Abu-abu. Dan sampai MC itu dukung. Ya, jadi memang ada beberapa catatan yang saya dapat dari Pekadis yang perlu juga saya sampaikan. Ya, di dalam sambutan ini sebenarnya kita punya siswa-siswa punya kemampuan yang luar biasa. Hari ini sekolah kasih karunia memberikan contoh. Kenapa saya punya visi misi? Poin pertama itu bicara tentang pendidikan. Membangun negeri ini harus dimulai dari pendidikan. Maka pendidikan mesti menjadi tempat yang utama. Kita bangun SDM, ya. Kita ciptakan sekolah-sekolah unggul, ya. Kita fasilitasi. Saya nanti akan minta Pekadis. Ini kan sudah mau lulus ya, begitu ya. Ada istilah zona dan lain-lain itu, ya, ya maksudnya stop sudah di sekolah di kota kalau kita punya kualitas sekolahnya bagus ini. Dan Pekadis jangan cepat-cepat kasih rekomendasi. Sudah. Kita bisa bagus ke mandiri sini, kenapa kita mau tergantung? Makanya saya bilang kompetisi itu. Kalau ada sekolah swasta, sekolah negeri jangan ciut, ya. Jangan kalah bersaing. Kalau banyak kompetisi model begini, sekolah-sekolah akan berbeda, guru-guru akan berbeda, karena semua akan menunjukkan keunggulan masing-masing. Makanya saya minta Pekadis, ya, perbanyak kegiatan begini. Kalau kurang anggaran kasih tahu, nanti saya bicara sama DPRD. Sediakan. 1 tahun begini ini bikin 3 kali. 3 kali siswa-siswi, 3 kali guru. Guru juga, saya ngomong guru koresa sekali. Ya, haruslah guru harus berkompetisi juga. Ya. Kita punya potensi sebenarnya. Ya, kita punya siswa-siswi yang saya pikir luar biasa. Ya, dan saya yakin di kepemimpinan saya dan Ibu Arum pasti juga akan melahirkan anak-anak prestasi seperti Non dan lain-lain. Kita memfasilitasi. Nah, ini ada catatan juga menyangkut dengan rapor pendidikan tahun 2023 yang masih rendah dengan capaian 53,73%, belum tuntas. Dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 65,25%. Itu juga sebenarnya belum memenuhi standar, ya, belum memenuhi standar kalau 65. Ya toh Pekadis? Itu lebih ditingkatkan supaya standar yang betul-betul ditetapkan itu kita minimal dapat capai lah. Tahap pertama kita capai dulu. Jangan kita bilang mau langsung tidak, kita capai standar yang ditetapkan dulu. Masih kurang. Kalau hari ini ada lomba membaca dan lain kan kita kurang literasi sebenarnya. Ya. Dan numerasi siswa masih rendah. Jadi galakan. Ya. Jadi tidak hanya sebatas dia kurikulum dan lain-lain, tapi menggalakkan di luar itu, Pekadis. Ya, sehingga betul-betul literasi, ya, numerasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena pengalaman masih banyak siswa di kampung-kampung sudah kelas 3, 4, tapi belum bisa baca. Saya bingung nih kasih naik kelas dengan cara apa kalau anak-anak tidak bisa baca. Karena pengasihan atau apa? Ya, standar itu jangan pakai lagi, Pekadis. Maka ini butuh kerja keras dari dinas pendidikan, para guru. Bayangkan kalau anak-anak sudah kelas 3, 4, dia naik kelas terus tapi dia tidak tahu baca. Maka timbul pertanyaan, standar apa yang dipakai untuk menaikkan anak-anak?
Ya, tidak boleh lagi pakai standar itu. Tetapi tugas ya daripada dinas pendidikan para guru, ya minimal lah dia bisa baca, minimal. Nanti bahitung itu urusan dari belakang, ya toh. Bahitung itu nanti ya kalau sedikit baca bisa, harus bisa. Ini saya ke kampung ini ada anak-anak yang kelas 4-5 tapi belum bisa baca, khususnya di wilayah-wilayah apa yang terisolir. Ya, saya sudah menggalakkan itu Pak Kadis, saya sudah perintahkan tiap sekolah pasang itu apa, Starlink apa, pasang. Saya sudah minta juga pelayan, tidak boleh lagi ada dusun yang tidak boleh listrik di Kabupaten Kupang. Saya akan apapun saya lakukan. Kenapa? Sistem pendidikan apa nasional kita, mereka menuntut, tapi kita daerah mesti memfasilitasi itu. Sistem pendidikan ini datang dari tanya pada sinyal kok tidak, pada listrik kok tidak, wajib dilaksanakan. Maka tugas daerah menyediakan itu. Dan ini Pak Kadis cepat sudah setiap sekolah wajib hukumnya pasang itu apa? Tali dan lain-lain. Biar anak-anak juga bisa belajar sih. Tuntutan hari ini tuntutan teknologi. Ya, saya kemarin ke SMP mana? Ada ujian SMP 1 atau apa? Kupang Tengah. Saya jalan-jalan, saya bilang berhenti dulu, coba saya sini. Ternyata ada ujian situ. Ada ujian situ, saya lihat. Oh ternyata sekarang ujian sudah pakai HP. Ya toh? Aplikasi semua. Nah, ini tuntutan. Jadi ini butuh penyesuaian dan Pak Kadis memfasilitasi itu. Dengan apapun cara mesti diperjuangkan. Cukup kok tambah sedikit. Tambah tapi muka terus sekali. Itu biasa jauh dari kepala daerah begitu. Sama kurangnya pengembangan kemampuan menulis juga, ini catatan. Refleksi dan evaluasi diri dan kurangnya kontribusi pada komunitas pendidikan. Ya, ini juga menjadi catatan bagi dinas maupun bagi pemerintah. Selanjutnya, mesti apa yang menjadi persoalan harus dicari solusi. Ya, kita sepakat bersama bahwa gerakan tuntas baca pada seluruh satuan pendidikan SD dan SMP sebanyak 538 itu yang saya katakan tadi. Jadi ada kerja ekstra daripada dinas pendidikan, kerja ekstra daripada sekolah, dari para guru, nah, supaya gerakan tuntas baca itu dapat dilaksanakan. Ya, supaya apa yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai sudah kelas 4, kelas 5 tapi belum bisa baca, itu target tahun berapa? Kita semua 4.000 lebih siswa yang belum bisa. Tidak, target supaya anak-anak bisa baca itu tahun berapa? 2000 Mei ini kita umumkan Pak. Ya. Bulan Mei ini kita umumkan. Kira-kira masih berapa persen yang belum bisa baca? Dari 4.000 siswa yang belum bisa baca, nah, ya 60 bisa kami capai. 60%? 60%. Kapan 90%? Boleh saya uji Pak? Siap. Ya, Bapak gelar doktor itu, pakai itu ini. Ya, bisa tidak? Bisa. Kalau mau umur panjang di dinas pendidikan, jauh. Ini Pak Kadis di jantung lagi enak. 44 OPD sisa 27, sudah kemarin ketok. Iya toh? Kita ada 44 OPD Pak Kasat. Kemarin kita sudah ketok di DPRD, sisa hanya 27. Makanya saya bilang kompetisi banyak belajar. Siapa yang sudah belajar, nah pasti terpinggirkan. Tapi kalau seorang dokter baru kalah itu berhenti itu dokter. Ya tahu Pak Kadis? Baik. Adanya kompetisi yang hari ini dilakukan. Ini juga salah satu solusi. Ya, dan saya suka yang begini. Kompetisi membaca cepat. Ya, lomba cara cermat, lomba menulis, prestis dan menulis opini. Nah, ini juga solusi-solusi di dalam menyelesaikan persoalan yang tadi disampaikan terdahulu. Dan makanya saya bilang
Pak Kadis, jangan 1 tahun 1 hari. Ini sebenarnya butuh anggaran yang terlalu banyak. Anggaran di Dinas Pendidikan per tahun berapa? Tidak keseluruhan. Setengah triliun. Bayangkan, kau bikin kegiatan begini 100 juta juga jadi. Bikin 3 kali toh. Tidak usah yang terlalu bermewah-mewahan. Tapi kompetisinya harus jalan bagus. Bisa toh? Pak Kadis. Bayangkan anggaran hampir setengah triliun. Kita punya APBD kita 1,2 triliun. Kemarin terus nomor 1 efisiensi. Bayangkan hampir setengah bagian habis di dunia pendidikan. Tapi kompetisi kalau 1 tahun 1 kali kita tidak pernah mendapatkan kualitas. Terbanyaklah setahun 2-3 kali. Ya, supaya kita betul-betul mendapatkan kualitas. Selanjutnya Pak Kadis juga siapkan anggaran. Jadi kalau anak-anak yang berprestasi bagus, kasih lomba di mana-mana. Bisa ya? Yang keempat ini harapan. Ya. Harapannya ada peningkatan rapor pendidikan minimal yang tadi 70% itu ya, tahun 2025. Jadi saya mau lihat Bapak nih tahun 2025 capai tidak. Yang berikut meningkatnya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan lebih efektif dan membantu meningkatkan profesionalisme dalam reputasi mereka sebagai pendidik. Itu yang saya bilang tadi. Jadi guru-guru juga perlu berkompetisi. Untuk itu dalam lomba kali ini ya nanti setelah lomba Pak Kadis sampaikan hasil. Betul-betul anak-anak yang berprestasi minimal kalau ada kompetisi di tingkat provinsi kita libatkan. Nah, jadi jangan cukup sampai situ selesai. Dia harus berjenjang. Dia menang di tingkat provinsi, main saja sampai di nasional. Ya, harus begitu. Jadi jangan habis di sini selesai nanti dilaporkan oleh Pak Kadis. Selanjutnya kita berpikir ke depan, kira-kira ada kompetisi di tingkat provinsi nasional diikutkan. Nanti gampang anggaran kita geser-geser itu. Nah. Dan yang terakhir, nah, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi kita semua, bagi panitia, bagi dinas PPO, bagi Bapak Ibu guru semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita menyelenggarakan sebuah kompetisi untuk dunia pendidikan. Kiranya kompetisi ini memberikan suatu kebangkitan di dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kupang. Untuk itu khusus untuk peserta ya, yang sudah belajar ya, modal itu satu sama mental. Kalau sudah belajar bagus, tapi kalau mental sudah bagus, ilmu hilang di tengah jalan. Nah, jadi tidak cukup saja belajar, mental juga perlu diasah. Ya. Jangan sampai pintar betul tapi karena demam panggung hilang pada waktu bertanya karena banyak orang yang lagi nonton. Begitupun juga juri toh. Ya, juri ini mesti yang netral. Kadang kegiatan rusak hanya gara-gara kepentingan. Setuju Gus? Nah, kalau mau cari kualitas yang bagus, panitianya harus netral, juri netral, dinasnya netral, ya. Dan juga ada profesionalisme dan apa? Dari siswa-siswi peserta lomba. Dan untuk itu atas pertolongan